layanan bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying di SMK Negeri 1 Simangambar pada hari Senin 19 Juli 2021. Saya merupakan mahasiswa PPD jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi-pagi semangat luar biasa. Ya, semangat pagi. Pagi-pagi semangat luar biasa. Orang semangat sekali lagi. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat luar biasa. Masih salah. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat luar biasa. Ya. Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Seperti biasa kita hari ini melakukan yang namanya layanan klasikal oleh ibu ya. Sebelum kita mulai, tolong dulu kepada ketua kelas Surya pimpin doa ya nak. Ya, silakan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Surya sudah memimpin doa. Kalau hari ini kalian bertanya, Bu, kita hari ini ngebahas apa gitu ya. Seperti biasa, kita hari ini akan membahas suatu topik yang merupakan kebutuhan kalian. Kemarin kan ada kan ibu kirim Google Form yang isinya tentang kebutuhan-kebutuhan kalian. Nah, kalian banyak di situ yang menjawab kalian belum tahu tentang sikap bullying dan cara mengatasinya. Jadi hari ini kita bahas tentang, coba dibaca. Stop bullying. Sekali lagi. Stop bullying. Iya, tapi sebelum itu untuk melatih konsentrasi kita, pagi, siang, pagi, malam. Sri Rahayu. Konsentrasi. Pagi, 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 malam. Nuri. Sekali lagi, konsentrasi. Pagi, pagi, siang, pagi, sore, pagi, pagi, malam. Oke, kita konsentrasi. Berdiri semua. Gajah Besar. semut Kecil. ular Panjang. ular Pendek. sekarang dibalik. Gajah besar tapi gerakannya besar. Gajah Besar. semut Kecil. ular Panjang. ular panjang tapi gerakannya pendek. Ular Panjang. ular Pendek. besar. Oke, semut Kecil. ular Panjang. pendek apa panjang ular? Panjang. Ular Panjang. gajah Besar. bingung maksudnya. Gajah Besar. besar. Gajah Besar. ular Panjang. ular Panjang. ular Pendek. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Ya, jadi kita hari ini akan membahas stop bullying. Supaya apa? Yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis kira-kira jenis bullying apa aja. Kita ya kan, kita nggak tahu kan. Mana tahu ternyata yang kalian lakukan selama ini ternyata adalah tindakan bullying. Kita mana tahu ya kan, nggak sadar. Yang kedua, kalian bisa mendeteksi perilaku ini mana tahu ada ternyata di sekolah kita dan itu ternyata menjadi sebuah masalah gitu kan. Jadi kalau kalian nanti sudah tahu tentang bullying ini, kalian bisa mendeteksi perilaku bullying yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, kalian bisa merumuskan cara untuk menghindarinya, ya kan, cara untuk membela diri ketika kalian dibully atau teman kalian dibully. Ibu akan presentasi dulu, ya kan. Tapi kalian juga harus aktif. Kemudian nanti
kalian akan nonton video, kemudian nanti kalian akan berdiskusi dan kalian harus menyampaikan hasil diskusi kalian, presentasikan ke depan. Bisa? Bisa. Sudah siap untuk melakukan layanan hari ini? Siap. Oke, ya, sudah siap ya? Oke. Ya, jadi kita akan membahas stop bullying. Dimulai dari apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata bullying? Coba, angkat tangan. Ya, silakan Vina. Mengejek teman kita. Ya, jadi tadi teman kita ada yang bilang mengejek teman, kemudian ada bilang berperilaku buruk terhadap teman, ada tadi Surya bilang membuat mentalnya down, ya kan? Nah, definisi bullying itu sendiri kalau kita lihat dari bahasa, ya, jadi salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan. Yang kita ketahui kalau pelaku bully ini, orang yang melakukan bully ini adalah orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada korbannya. Jadi kalau kita dipandang orang sebagai orang yang lemah, itu kita bisa menjadi orang yang akan dibully, yang akan menjadi korban bully. Ini ada video tentang bullying. Kalian saksikan dulu ya videonya. Dianalisis ya, sampai ditonton dianalisis. Ini adalah perilaku bullying. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataannya tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Udah dilihat tadi kan videonya kan? Sudah. Ya, untuk jenis-jenis bullying tadi sudah disebutkan di dalam video. Yang pertama ada bullying secara verbal. Coba siapa yang bisa ngasih contoh bullying secara verbal? Saya. Ya, silakan Tina. Menurut saya, Bu, bullying secara verbal contohnya adalah mengejek, memarahi, dan menjilat. Iya, tepuk tangan untuk Tina. Selanjutnya siapa yang bisa? Bullying secara fisik. Ya, ini. Sepengetahuan saya, Bu, Iya, contoh dari bullying secara dari fisik. bullying secara fisik yaitu memukul, mencubit, menendang, dan lainnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk ini. Selanjutnya untuk bullying secara relasional atau sosial, siapa yang bisa kasih contoh? Ya, silakan Rebda. Bu, contoh bullying secara relasional dan sosial adalah kita mengunjukkan teman kita sehingga kita tidak memiliki teman. Mengucilkan teman kita sehingga kita tidak memiliki dia tidak memiliki teman. Ya, tepuk tangan untuk Rebda. Selanjutnya untuk bullying secara elektronik atau cyber, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan Sri. Menurut saya bullying secara elektronik yaitu membuat komentar jahat di Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Iya, membuat komentar jahat di sosial media. Tepuk tangan dulu untuk Sri. Ya, terima kasih ya sudah memberi komentar yang sangat-sangat bagus. Itu adalah contoh dari jenis-jenis perilaku bullying. Oke ya, selanjutnya kita ke penyebab dari bullying. Nah, kira-kira kalau orang tadi yang membuli dan dibully itu kira-kira tukang bulinya, pelaku bullying itu kira-kira kenapa ya? Kenapa dia bisa melakukan bullying?
Faktor apa yang menjadi penyebab seseorang bisa menjadi pelaku bullying? Ada yang tahu kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, penyebab perilaku bullying adalah faktor lingkungan. Terus? Kemudian contoh dari media dan faktor keluarga. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Anissa. Jadi faktor penyebab bullying itu ada karena lingkungan. Lingkungan itu mungkin dia punya pengaruh buruk. Dia terpengaruh buruk oleh orang lain. Mungkin teman-temannya tukang bully. Jadi dia ikut. Ada di sini yang punya geng tukang bully. Nah, kan? Pernah lihat di film-film tentang geng yang kaya-kaya dan ganteng terus ngerjain teman-teman yang gak berdaya. Pernah lihat di TV? Nah, itu adalah contoh dari media. Contoh media yang gak bagus ditiru. Kemudian karena keluarganya sering berantem, mamanya sering berantem, sama bapaknya berantem, terus cerai. Itu namanya keluarga broken home. Nah, keluarga broken home ini juga punya pengaruh terhadap anak sehingga anak sering membuli karena dia merasa kekerasan itu biasa. Dia merasa kekerasan itu ya wajar-wajar aja, atau orang tuanya juga berlaku seperti itu. Jadi itu penyebabnya dari keluarga. Nah, setelah kita bicara tadi tentang penyebabnya tadi sudah kita jelaskan kan. Nah, sekarang dampaknya, dampak bullying. Kira-kira kalau kalian diposisikan menjadi korban, seandainya kalian adalah korban bullying, apa yang akan kalian rasakan? Apa yang terganggu dalam diri kalian? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Menurut saya, Bu, dampak bullying akan mengakibatkan pada korban yang dibully menjadi terganggu, baik itu fisiknya, psikisnya maupun prestasinya. Iya. Nah, selanjutnya ketika sudah tahu penyebabnya, sudah tahu dampaknya, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara kita melawan seandainya kita menjadi korban bullying? Bagaimana cara melawannya? Ada yang tahu? Ya, silakan Bang Ahmad. Menurut saya, cara untuk menghindari bullying adalah dengan belajar bela diri agar mereka takut kepada kita. Iya, belajar bela diri. Di sini ada ekskul bela diri. Nggak ada ya? Nanti kita bilang sama kepala sekolah biar dibuat ekskul bela diri ya. Ada lagi? Pendapat lain? Ya, silakan Kak Ahmad ya. Menurut saya, Bu, menghindari bullying Dengan membuat grup pertemanan. Iya, betul sekali. Karena kalau kita sendiri gampang dibully ya kan. Kalau kita punya kawan rame-rame, gak berani dia membuli kita ya kan. Iya, betul. Bagus. Ada lagi pendapatnya? Ya, silakan ya. Harus lebih percaya diri, berani melawan, dan berani minta pertolongan, dan selalu mencari jalan keluar. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita dibully harus percaya diri. Jangan mau kalah sama yang membuli ya kan. Dan harus mencari pertolongan, mencari jalan keluar kita sendiri. Kalau kita dikurung, mau dibully kita dikurung dalam kelas, kita harus bisa cari jalan keluar. Selanjutnya, Cara menghindari bullying dengan melaporkan saja ke guru. iya, bagus. Laporin aja ke guru. Di sini ada ibu sebagai guru BK, ya kan? Nanti kalau kalian merasa dibully, bilang aja sama ibu. Kerahasiaan juga akan dijamin, ya. Kalian bilang sama ibu, Bu, si Polan itu membuli saya begini. Nanti kita akan proses selanjutnya, ya. Bisa? Kalau ada apa-apa bilang sama ibu, bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya supaya lebih jelas, ini sebenarnya videonya hanya hiburan saja. Ini contoh dari Bang Akmal tadi. Kalau dibully, gas saja. Bang, belajar bela diri. Jun, ngapain lu di sini? Pergi sore korban bang. Kan videonya lucu kan? Lucu kan? Bahasanya besar, bisa dia kalah dengan seorang gadis yang kecil badannya tapi jago bela diri. Nah, kira-kira ya, abang-abang yang 3 itu besok berani lagi nggak ngebully kakak ini? Enggak kan? Nah, itu dia.
Walaupun di sekolah kita ini masih belum ada kasus yang sampai seperti itu kan? Belum ada kan? Masih aman-aman aja sekolah kita ini kan? Ya, itu dia. Nah sekarang Ibu bagi kelompok, kalian tugasnya dalam kelompok adalah berdiskusi tentang jenis verbal, jenis bullying. Kemudian bagaimana cara mengatasi bullying itu? Misalnya nanti dapat kelompok 1, coba hitung dulu. 1, 1, 2, 3, 4. Tunggu sampai 4 aja. Baru 1. Yang menghitung tadi 1, yang mengatakan 1 berarti kelompok 1. Siapa tadi? Kelompok 1. Bahas tentang bullying secara verbal. Kelompok 2, siapa tadi yang menyebutkan 2? 3 orang ya. 4 sama sampai ini. Bullying secara fisik. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Yang keempat, bullying elektronik cyber. Siapa yang kelompok 4? Nanti kalian buat contohnya dan kemudian cara mengatasinya. Ya, bisa. Sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Disusun dulu bangkunya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dua meja tengah ini digabungin dulu. Pokoknya yang dibully pokoknya harus inilah ya. Siapa pembulinya, siapa yang dibully. Semua suka hati. Pokoknya dalam kelompok itulah ada yang dibully. Misalnya Pak Sapi ketua gengnya ya kan. Kalau sudah ada yang dibully. Di konsep juga apa yang mau dibilang? Iya. Kau mau kemudian. Tapi kau yang bela. Dia yang bela. Bela diri kau sendiri loh. Yang dibully siapa? Yang dibully dia. Dibully dia. Ya, tapi yang Kan kau kalau dia kau mau sedekah sama terus dia kayak ngomong kau nggak boleh kayak gitu. Ya bagus aja. Ini nengok handphone kan ya? Ada nengok handphone. Apanya kan? Ada handphone ya. Yang membeli? Jadi bakal apa ya? Percakapan belakang. Kamu kamu lah nggak? Di pakai dialog itu. Oh iya. Tapi nanti dibaca dulu contoh dari membuli itu apa. Baru ada yang praktek ya. Cara mengatasinya. Iya. Cuman iya. Siswanya nanti di akhir. Siswanya nanti setelah pembelajaran kita simpulkan. Sama-sama. Dari presentasi yang kayak mana menunjukkan bahwa kita tidak boleh. Kita silakan ya kalau
kelompok 1. Oke. Perkenalkan dulu dirinya. Pertama, assalamualaikum ya kan. Teman-temannya dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari organisasi akan mendapatkan hasil tugas kami. Contoh kekerasan. Tadi kelompok 1 contoh kekerasan secara Contoh bullying secara verbal. Contoh pertama adalah mengejek teman dengan kata-kata tidak baik. Kedua, memberikan label yang bermakna negatif terhadap teman kita. Yang ketiga, menghina bentuk fisik seseorang. Cara mengatasi bullying adalah pertama kita harus membela diri, dan kedua melakukan Cantik kan? Udah, tepuk tangan Ya, jadi dari contoh bullying secara verbal adalah kata-kata jelek. Ya, kata-kata jelek mengatakan si Tini jelek, padahal si Tini cantik. Ya, kita nggak boleh mengatakan jelek ke orang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ini tadi kekerasan secara fisik ya, kelompok 2 ya. Ya, kekerasan secara fisik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi tentang bullying secara fisik. Contoh bullying secara fisik yaitu memukul, menendang, mendorong, mencubit, menjambak, dan melempar. Cara mengatasinya, kita pandai membela diri atau pandai belajar bela diri. Berani meminta pertolongan, melaporkan kepada guru agar guru bisa mengatasinya. Dan bersikap tegas agar pembuli tidak terlalu sepele kepada yang dibully. Dampak buruknya, anak tersebut tidak aktif di sekolah, sering terjadi memar atau luka-luka, membuat psikisnya down. Anak tersebut merasa trauma, dan dampak paling terburuknya bisa menyebabkan bunuh diri. Pesan moralnya, stop pembulian di sekolah, karena itu bisa menyebabkan mental seorang anak down dan tidak percaya diri lagi. Maka dari itu, marilah kita berteman dengan baik tanpa membeda-bedakan fisik seseorang. Kata Hakim. Udah. Itu udah dijelaskan. Maka tahu orang yang nggak ngerti. Jadi tadi didorong ya. Baru apa katanya? Oh nggak cocok sekolah di sini gitu ya. Nah, oh nggak cocok sekolah di sini. Baru si kakak bilang apa? Oh nggak usah main fisik juga lah ya kan? Iya. Jadi imbang ya. Takut nggak digituin? Takut nggak? Takut nggak? Sambil dipindah takut nggak? Takut kan? Jadi ini pemulinya udah tobat kan? Udah pakai peci ya. Ya, jadi fisik itu nggak harus dikalahkan juga dengan fisik, bisa juga dikalahkan dengan kata-kata, ya kan? Iya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Lanjutnya kelompok 3. Kelompok 3, ya silakan. Kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sendiri Dini sebagai pembuli. Dan saya Tina sebagai teman. Saya Surya sebagai korban. Mantap, lanjut. Langsung saja kita ke dialognya yang akan diperankan oleh Dini dan Tina. Tina, kok jangan kawan si Surya ya? Dia itu sok kalem banget. Cara mengatasi bullying secara tradisional atau sosial dengan cara membela temannya. Kok nggak boleh kayak gitu lah? Surya itu kawan kita juga, Bu. Jangan beri kayak gitu. Kesamanya adalah dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh mempengaruhi teman untuk memusuhi teman lainnya, dan kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh omongannya. Sekian Sekian dari kami presentasinya. Kami akan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjelas ya, jadi tadi bullying secara relasional ya, artinya kita membuat orang supaya nggak punya teman. Seharusnya abang jadi korban bully kan bang, tapi karena dibela sama temannya, jadi sama gini ya, sama yang bela si Tina, dibela sama si Tina, kata Tina jangan membeda-bedakan teman ya kan, semua orang harus kita temani, setuju? Ya udah, silakan. Selanjutnya keempat. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bully elektronik atau cyber adalah bullying yang dilakukan di media sosial. Contoh bullying elektronik atau cyber adalah memberi komentar jahat di media sosial, seperti memberi kata hinaan pada motivasi seseorang di media sosial. Cara mengatasi bullying di media sosial adalah pintar-pintar memilih teman yang baik di media sosial, memblok atau mereport komentar negatif tersebut. Jangan menganggap komentar negatif dan kebencian terlalu serius, atau kita tidak perlu menanggapi atau membalas komentar yang sama negatif sebagai respon. Ya, langsung. Action. Gimana bunyi fotonya? Ini captionnya apa ini? Selamat pagi, gitu aja ya. Ini komentarnya tabung aja. Kita nggak sebahas Ya, silakan dulu. Itu tuh ya, betul ya. Gak usah terlalu diambil hati kalau media sosial ya kan. Kalau komentar negatif itu, ya kita gak suka ya belum aja ya kan. Ada susahnya kalau di media sosial. Ya, silakan. Baik ya, tadi kita sudah melihat PowerPoint ya kan, melihat video ya kan, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi, sudah dilakukan semua. Nah, selanjutnya karena kita sudah melakukan semua itu tadi, kita ke tahap penutup. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, tadi kan kita sudah ibu katakan layanan bimbingan klasikal, temanya adalah stop bullying. Sebelum kita tutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan cerita kita hari ini adalah siapa? Ya. Menurut saya, Bu, kesimpulan hari ini adalah bullying merupakan perilaku yang buruk yang harus kita jauhi agar tidak ada teman yang tersakiti. Ya, bullying adalah perilaku buruk yang harus kita jauhi agar teman kita tidak tersakiti. Ya, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan ini. Kesimpulan pelajaran hari ini, Bu, selama ini terkadang kami merasa bercanda ternyata sudah termasuk ke dalam perilaku bully. Ya.
Oleh karena itu, sekarang saya sudah tahu sehingga saya akan menghindari perilaku buruk tersebut. Ya, jadi hari ini bully adalah perilaku yang buruk kan? Sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Sudah. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kira-kira akan dibuat lagi di sekolah? Ya, tidak. Bagaimana kalau kita mempunyai teman yang baik, kita punya teman yang banyak, menyenangkan sekolah itu kan? Ya. Nah, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, Ibu kita tolong dulu sama Bang Surya kembali untuk menutupnya dengan doa. Tolong, Bang. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih ya sudah memberikan waktunya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ibu ucapkan nanti hati-hati di jalan, kita tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang sakit, ya kan? Dan tetap rajin-rajin datang ke sekolah. Kenapa? Banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Jadi walaupun kita masih tatap muka secara terbatas kayak gini, tetap harus kita syukuri. Semoga nanti kita bisa tatap muka secara full ya. Jadi teman-temannya bareng nanti semua ramai kita di kelas ini ya. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin. Nah, Ibu tutup hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian semua aktif, Ibu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi.